Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2273 sampai bab 2276. Ye Chong, di sisi lain, juga tidak ingin Nelia melihat bahwa dia terluka parah, jadi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Kenapa bukan aku? Kenapa kamu ada di sini?" Nelia mendengus dan berkata, "Memang benar dua singa berkumpul di jalan yang sama. Apakah kamu masih ingin merasakan kekuatanku?" Dua singa berkumpul di jalan yang sama, yang merupakan pepatah umum di Siberia Timur, yang artinya jalan antar musuh sempit. Ye Chong tidak menunjukkan kelemahan apapun. "Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Oke. Kalau begitu kamu datang dan mencobanya. Apakah kamu yang mengambil langkah pertama?" Tentu saja. Nelia tidak bisa melakukan langkah pertama, jadi dia tersipu dan berkata, Jika kamu punya kemampuan, kamu duluan." "Kamu duluan," kata Ye Chong. "Kamu duluan," kata Nelia. "Kamu duluan?" "Tidak. Kamu duluan, kamu seorang wanita. Kamu duluan." "Tidak. Kamu lebih lemah. Kamu duluan." Kedua orang itu tidak dapat berdebat, dan tak satu pun yang membuat keputusan, langkah pertama. Hanya Ye Chong yang tahu alasannya dalam hatinya. Ye Chong kemudian berpegangan pada batang pohon di sebelahnya, berpura-pura tenang, dan berkata, "Suasana hatiku sedang baik hari ini dan tidak ingin melakukan apapun. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari pandanganku. Kalau tidak, aku akan memukulmu." Ketika Nelia mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, wajahnya memerah dan dia merasa sangat marah. Namun, dia masih menolak untuk mengambil tindakan dan hanya bisa berkata, "Kamu bajingan, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Ye Chong benar-benar takut Nelia akan bergegas mati-matian. Dia dan Nelia sekarang jika ada pertarungan, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Meski Nelia terluka parah, luka Nelia tidak seserius miliknya. Cara terbaik sekarang adalah menakuti Ye Chong. Memikirkan hal ini, Ye Chong siap untuk mengekspos Nelia. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu terluka parah dan kamu belum pulih." Nelia kaget, dia tidak menyangka pihak lain mengetahui lukanya. "Jika saat ini pihak lain memanfaatkan kelemahan Anda dan mengambil nyawa Anda, semuanya akan berakhir." Jadi Nelia tersipu dan berkata, Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun saya terluka parah, Pangeran Tampan saya telah menyelamatkan saya, dan sekarang saya telah pulih sepenuhnya. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, Pangeran Tampan saya mungkin benar di sampingku, menjagaku. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, Pangeran Tampanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Pangeran Tampan, Ye Chong tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadarinya, merasa lucu di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, gadis konyol ini pasti terlalu banyak membaca dongeng. Dia jelas diselamatkan oleh dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menjadi pangeran tampan? Kali ini, Nelia bertanya lagi, "Bagaimana kamu tahu kalau aku terluka?" Ye Chong tersipu, tentu saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah pangeran tampan. Jadi, Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku bisa melihatnya." Nelia berkata lagi, "Sudah kubilang, aku sudah sembuh total sekarang. Apakah kamu ingin mencobanya?" Tindakan ini sebenarnya membuat Ye Chong takut, terkejut. Lagi pula, Ye Chong tidak begitu paham dengan hal-hal di Siberia Timur. Ia berpikir mungkin Siberia Timur benar-benar memiliki rahasia khusus yang dapat memulihkan kekuatan dengan cepat. Untuk sementara, keduanya kembali menemui jalan buntu, tidak ada yang mau bergerak lebih dulu. Saat kedua orang itu sedang melakukan intrik,
sebuah gelembung tiba-tiba muncul dari rawa di sebelah mereka. Kemudian, seekor ular besar berwarna coklat kemerahan muncul dari lumpur. Ular besar ini panjangnya lebih dari 10 meter, dengan batang setebal pohon, terutama kepalanya yang besar hampir sama dengan mobil kecil. Ular besar itu muncul dari lumpur dengan mulut terbuka lebar. Ini adalah binatang buas lainnya di rawa besar, merupakan binatang paling ganas selain ikan sturgeon di dalam lumpur. Baunya berbau daging manusia dan muncul dari kedalaman lumpur. Begitu ular besar itu muncul, mereka berdua kaget, mereka segera berkumpul dan mundur beberapa langkah. Jelas sekali bahwa mereka berdua telah memasuki wilayahnya. Pada saat ini, ular besar itu muncul dari rawa, tubuhnya melingkar, matanya yang merah darah menatap Ye Chong, lalu ke Nelia, dan terus melontarkan kata-katanya sendiri. Ini untuk menilai apakah kedua hal kecil ini bisa dimakan dengan sendirinya. Ye Chong tahu bahwa ular besar itu akan segera menyerang mereka. Benar saja, ular besar itu melihatnya lama sekali dan merasa bahwa kedua benda tersebut seharusnya menjadi makanannya. Lalu ia melengkungkan tubuhnya dan bersiap untuk menyerang. Pada saat ini, Nelia dan Ye Chong terus mundur. Ular besar itu memandang mereka dengan dua mata merah darah. Tubuhnya yang bungkuk setinggi 5 meter, menghalangi langit dan matahari, terus mengeluarkan huruf, dan air liur merah mengalir dari mulutnya yang berdarah. Jika ini normal, Nelia dan Ye Chong tidak akan menganggap serius ular besar ini sama sekali. Keduanya mampu membunuh ular besar itu hanya dengan satu tendangan. Namun kini, keduanya terluka parah, dan tidak ada yang mampu melakukan tendangan tersebut. Kamu, tolong segera bunuh, kalau tidak kita berdua akan mati, kata Nelia. Ye Chong berkata, apakah kamu tidak sembuh, datang dan bunuh dia. Kenapa, kamu tidak terluka parah, jadi silakan lakukan itu, kata Nelia. Ye Chong berkata, kamu, kemarilah. Pada saat ini, Nelia melihat petunjuk itu dan bertanya, kamu gangster kecil, bukankah kamu juga terluka? Tanpa menunggu jawaban Ye Chong, ular besar itu sudah bergerak menuju lalu dia menerkam dan menggigitnya. Dan Nelia juga berteriak, sudah berakhir, Ye Chong berpikir dalam hati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di dalam perut ular besar di negara asing ini. Namun, Ye Chong masih berdiri di depan Nelia. Namun nyatanya, pendekatan Ye Chong tidak banyak gunanya, karena mulut ular besar yang berdarah itu bisa menelan keduanya dalam satu gigitan. Dia berdiri di depan Nelia dan tidak berguna sama sekali. Dan saat ular besar itu hendak menelan kedua orang itu, cahaya pedang putih tiba-tiba melintas di petir. Cahaya pedang lewat dan memotong kepala ular besar itu. Karena kelembamannya, kepala ular melewati kepala Ye Chong dan Nelia, menabrak pohon di belakang mereka, dan mendarat di dahan yang subur. Seluruh pohon besar itu bergoyang, lalu tubuh besar ular itu jatuh ke tanah dengan bunyi keras, bergerak-gerak, dan bau darah terus mengalir keluar. Melihat pemandangan ini, Nelia tertegun, lalu berkata, apakah itu pangeran tampanku? Dia segera melihat ke arah cahaya pedang putih, dan melihat seorang pemuda berpakaian putih, memegang pedang putih, pedang itu keluar. Itu adalah Qi Hao, ternyata keluarga Qi sudah tiba. Setelah membacanya, Nelia merasa cukup kecewa, meski tidak mengetahui siapa pangeran tampannya. Namun saat melihat Qi Hao, ia tahu bahwa Qi Hao jelas bukan pangeran tampannya. Karena Qi Hao dan orang yang dia lihat dalam keadaan kesurupan sangat berjauhan. Ketika Ye Chong melihat ular besar itu mati, dia merasa lega pada awalnya, dan kemudian dia menjadi berhati-hati lagi ketika mengetahui bahwa Qi Hao lah yang menyelamatkannya. Belakangan, keluarga Qi juga datang. Qi Toyota memandang Ye Chong dan Nelia. Saat ini, Ye Chong lebih terlihat seperti penduduk lokal daripada Nelia. Jadi Qi Feng Tao, Qi Hao dan yang lainnya tidak menyadari bahwa Ye Chong berasal dari Tiongkok seperti mereka.
Dua orang Siberia Timur, kenapa kamu ada di sini? Tanya Ki Toyota. Nelia awalnya ingin bertanya kepada pihak lain mengapa dia ada di sini. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia dihentikan oleh Ye Chong. Ye Chong dengan cepat berkata, kami adalah saudara laki-laki dan perempuan. Kami datang ke sini untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Ayah kami sakit dan membutuhkan bahan obat untuk pengobatan. Ye Chong berkata dalam bahasa Siberia Timur yang sangat standar saat ini. Nelia juga tahu bahwa dia harus menyembunyikan identitasnya saat ini. Jadi dia terdiam dan hanya mengangguk ke Ki Toyota. Ki Toyota memandang Ye Chong, dan sepertinya dia tidak mempercayainya begitu saja. Tiba-tiba, Ki Toyota mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Ye Chong. Telapak tangan ini sangat tajam, tiba-tiba mengenai kepala Ye Chong. Jika mengenai, kepala Ye Chong akan hancur. Saat Ye Chong hendak ditepuk kepalanya, Ye Chong hanya menutup matanya dan tidak melawan. Tepat ketika Ye Chong merasakan telapak tangan Ki Toyota menyentuh rambutnya, listrik tiba-tiba berhenti. Ternyata Ki Toyota hanya ingin menjajal keduanya. Namun, pada saat ini, baik Ye Chong dan Nelia telah kehilangan kultivasi mereka, sehingga mereka tidak dapat menahan telapak tangan Ki Toyota, dan tidak mungkin untuk menolak bahkan jika mereka menginginkannya. Hal ini membuat Ki Toyota berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar tidak memiliki kemampuan. Ki Toyota tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak tahu cara melakukan seni bela diri. Kemudian Ki Toyota tiba-tiba mengubah wajahnya dan bertanya dengan sangat sengit, apakah Anda tahu di mana garis keturunan naga ungu berada? Dia bertanya sambil menatap Ye Chong, ekspresi. Langkah ini cukup cerdik, pertanyaan seperti itu diajukan secara tiba-tiba, dengan ekspresi dan nada yang begitu galak. Jika itu adalah orang biasa, pikirannya mungkin akan kosong dan tanpa sadar dia akan menjawab kebenaran. Tapi siapa Ye Chong? Trik kecil ini tentu saja tidak membuat Ye Chong takut. Pada saat ini, Ye Chong tampak seperti dia tidak tahu apa-apa dan bertanya, bahan obat apa yang merupakan keturunan naga ungu? Saya belum pernah mendengarnya. Saya tidak tahu. Untungnya, Ki Toyota sedang menatap Ye Chong, karena Ki Toyota baru saja bertanya, ada yang tidak beres. Ekspresi Nelia tiba-tiba berubah. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan masih terlihat polos. Ketika Ye Chong berbicara, dia hanya mengangguk bersama Ye Chong. Setelah Ye Chong mengatakan ini, Nelia memandang Ki Toyota dan mengangguk, merasakan ada yang tidak beres, dan menggelengkan kepalanya ke arah Ki Toyota, yang cukup bodoh. Kemudian, Ki Toyota melihat lebih dekat ekspresi kedua orang tersebut. Ye Chong cerdik dan penuh perhitungan, dan ekspresinya secara alami sangat tepat. Ratu prajurit wanita Doberia awalnya terlihat polos, dan matanya yang besar berkedip-kedip, yang secara langsung menipu si rubah tua Ki Toyota. Ki Toyota memastikan kedua orang tersebut benar-benar warga sekitar yang datang untuk mengambil obat. Jadi Ki Toyota mendengus, lalu berkata kepada yang lain, jangan khawatir tentang dua orang Siberia Timur ini, ayo lanjutkan perjalanan kita. Ki Hao memandang mereka berdua dengan dingin, tidak berkata apa-apa, dan mengambil kembali pedangnya. Kemudian, semua orang di keluarga Ki bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba berjalan dan berkata kepada Ki Toyota dan Ki Hao, saya belum berterima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Terima kasih telah menyelamatkan saudara dan saudari kita. Apakah Anda dewa dari langit? Mengapa kamu begitu kuat, bahkan ular besar pun bisa dibunuh? Ye Chong berpura-pura tidak tahu apa-apa dan belum pernah melihat dunia. Hal ini membuat semua orang di keluarga Ki tertawa. Ki Toyota juga tersenyum menghina, berpikir bahwa kedua meriam gunung ini benar-benar belum pernah melihat sebagian besar dunia dan menganggap diri mereka sebagai dewa. Dan Nelia sedikit aneh, dia tidak mengerti mengapa Ye Chong ingin memprovokasi mereka ketika pihak lain jelas-jelas pergi. Faktanya,
Ye Chong punya ide sendiri. Sekarang dia dan Nelia terluka parah, sangat berbahaya berjalan di rawa ini. Jika Anda bisa mengikuti tim keluarga Qi, di satu sisi Anda bisa menyembunyikan identitas Anda, dan di sisi lain Anda bisa memastikan keamanan. Itu sebabnya Ye Chong mengemukakan ide ini. Qi Toyota berkata sambil tersenyum, "Ya, kami adalah dewa." Ye Chong merasa geli, tapi dia tidak mengekspos Qi Toyota. Ye Chong baru saja berkata, "Adikku dan aku berada di sini untuk pertama kalinya. Aku tidak menyangka akan terlalu berbahaya di sini. Kami hanya ingin keluar sekarang, tetapi kami tidak dapat menemukan jalannya. Bisakah kami keluar bersamamu? Kamu sangat kuat, kamu pasti bisa keluar." "Haha, apa gunanya memintamu mengikutiku?" ejek Qi Toyota. Ye Chong berkata, Saya tahu keterampilan medis, dan keterampilan medis saya sangat kuat." "Oh, Anda tahu keterampilan medis? Anda tidak berbohong kepada saya, kan?" kata Qi Fengtian. Ye Chong menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak." Qi Toyota mengulurkan tangan, lalu berkata kepada Ye Chong, "Oke, kalau begitu kamu bisa melihat bagaimana tubuhku. Jika kamu tidak yakin, maka aku akan membunuhmu, ya." Ye Chong mengangguk dan berpura-pura memegang pergelangan tangan Qi Toyota. Faktanya, Ye Chong sudah menemukan masalah dengan Qi Toyota saat pertama kali melihatnya. Sekarang ini hanya pertunjukan. Yi Kuyu setelah merasakan denyut nadinya. Beberapa saat, Ye Chong mengangguk, lalu berbisik kepada Qi Toyota, "Tuan Abadi, ada obat ajaib di rumah kami. Setelah meminumnya, dapat menyembuhkan kemandulan." Qi Toyota mendengar ini dia adalah tertegun sejenak dan dengan cepat meminta Ye Chong untuk merendahkan suaranya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada orang lain yang mendengarnya. Lalu dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah benar-benar ada obat ajaib?" Ye Chong mengangguk dan berkata, "Iya, tapi di rumah kami." Bagaimanapun, kemampuan Ye Chong untuk mengucapkan kata-kata ini menunjukkan bahwa dia mengerti rahasia Qi Toyota yang tak terkatakan. Qi Fengtao sudah mempercayai Ye Chong. Dia merasa obat yang disebutkan Ye Chong mungkin benar-benar efektif. "Oke, ikuti saja aku dan aku akan mengantarmu keluar. Tapi kalau waktunya tiba, jangan lupa beri aku obatnya," kata Qi Toyota. Ye Chong mengangguk, lalu Qi Toyota meminta Ye Chong dan Nelia untuk mengikuti timnya. Kemudian, semua orang di keluarga Qi berangkat lagi. Qi Toyota dan Qi Hao berjalan di depan untuk membersihkan jalan, diikuti oleh tuan dari keluarga Qi. Ye Chong dan Nelia mengikuti di akhir. Nelia melirik Ye Chong dan mendengus, ternyata kekuatan gangster kecilmu juga telah hilang, dan kamu masih berani berbohong padaku." Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, satu sama lain. Nelia berkata, "Abaikan ini untuk saat ini. Apakah menurutmu kita akan mengikuti mereka saja?" Ye Chong mengangguk dan berkata, "Ikuti dulu dan bertindak sesuai dengan kesempatan." Setelah mengatakan itu, Ye Chong berjalan maju. Nelia melihat punggung Ye Chong dan merasa aneh. Sekarang dia satu kelompok dengan gangster kecil ini. Ye Chong dan Nelia telah mengikuti keluarga Qi sejak saat itu. Fakta membuktikan bahwa pendekatan Ye Chong sangat bijaksana. Di rawa-rawa besar Siberia Timur, bahaya ada di mana-mana. Dilihat dari keadaan Ye Chong dan Nelia saat ini, jika tidak ada orang lain yang menemani mereka, mereka pasti sudah mati berkali-kali dalam waktu yang lama. Mereka mengikuti keluarga Qi dan berkeliaran di hutan entah sampai kapan. Setelah lama mencari, mereka masih tidak dapat menemukan garis keturunan naga ungu. Faktanya, tidak hanya keluarga Qi, tetapi juga beberapa kekuatan lain belum menemukan garis keturunan naga ungu. Semua orang mencari secara acak di rawa seperti lalat tanpa kepala. Sekarang terserah kita untuk melihat siapa yang paling beruntung. Selama periode ini, beberapa kekuatan bertemu satu sama lain beberapa kali dan bertempur satu sama lain. Namun, bagaimanapun juga,
garis keturunan naga ungu belum ditemukan, jadi tidak sepadan dengan usaha di sini, jadi umumnya semua orang berhenti di situ saja. Satu-satunya pengecualian adalah Cao Daking, yang suka membunuh orang. Cao Daking tidak mempedulikan apapun. Ketika dia melihat seseorang, dia akan naik dan bertarung sebentar. Dia sangat kuat. Jika Anda menemukan kekuatannya, Anda akan kurang beruntung. Hanya perlu beberapa orang untuk mati. Tanpa disadari, semua orang telah berkeliaran di sekitar hutan selama 2 hari dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada hari ini, Ye Chong dan Nelia, mengikuti keluarga Qi dan lainnya, akhirnya tiba di tempat yang relatif damai. Meski tempat ini masih penuh dengan bahaya tersembunyi, namun dibandingkan dengan rawa di sekitarnya yang sering membuat orang terjebak, dan dibandingkan dengan ikan sturgeon berkepala harimau yang sangat ganas yang memakan manusia, tempat ini bisa dibilang surga. Merupakan ruang terbuka di rawa-rawa yang luas, pepohonan di sekitarnya relatif jarang, medan datar, dan terdapat anak sungai yang berkelok-kelok jauh dengan air yang jernih. Apalagi karena pengaruh aliran air, racun tidak dapat menumpuk di sini, sehingga udara di sini sangat segar dan bersih, serta tidak perlu menggunakan energi sejati untuk menghindari racun di sekitarnya. Setelah mencari di rawa selama beberapa hari terakhir, semua orang lelah, tentu saja mereka sangat senang menemukan tempat seperti itu. Mereka berkemah dan beristirahat di sini. Pada malam hari, sinar bulan seperti sapuan, dan dinginnya sinar bulan menyinari air, membuat seluruh permukaan air menjadi sangat transparan. Gemericik aliran sungai membuat malam menjadi sangat sunyi. Saat ini, anggota keluarga Qi sudah memasuki tenda dan beristirahat secara terpisah. Karena banyak orang di keluarga Qi juga meninggal, ada beberapa tenda kosong dan diberikan kepada Ye Chong dan Nelia. Nelia tidak tidur, dia menghabiskan waktu lama di rawa bersama seluruh keluarganya setiap hari. Padahal ini adalah hal yang sangat mudah bagi Nelia. Namun Nelia sudah lama tidak mandi, lagi pula dia perempuan dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kebetulan di sana ada tempat yang begitu bersih dengan air yang jernih, jadi dia ingin memanfaatkan malam itu untuk mandi. Untungnya, sungainya panjang dan dalam, maka Nelia meninggalkan tenda, lalu memanfaatkan cahaya bulan untuk berjalan ke tempat yang jauh dari tempat mereka tidur untuk bersiap mandi. Meskipun gerakan Nelia sangat ringan, mereka segera diperhatikan oleh Qi Fengdao dan Qi Hao di tenda tengah. Namun, mereka tidak mengira Nelia bisa melakukan sesuatu yang besar, jadi mereka tidak peduli. Dan Nelia berjalan jauh sebelum berhenti. Aliran di sini paling lebar dan aliran airnya besar, cocok untuk mandi. Kepindahan Nelia dari Kam tidak disembunyikan dari keluarga Qi, tapi Ye Chong tidak menyadarinya. Karena Ye Chong sekarang tidak memiliki kekuatan, kemampuan persepsinya juga hilang. Dia dan Nelia juga tidak berada di tenda yang sama, jadi wajar saja mereka tidak mengetahuinya. Hanya beberapa menit setelah Nelia pergi, Ye Chong juga keluar dari tenda. Dia berguling-guling dan tidak bisa tidur. Dia merasakan gejolak di hatinya, jadi dia bersiap untuk berjalan-jalan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Nelia, secara kebetulan, arah yang dilalui Ye Chong sama dengan arah yang dilalui Nelia tadi. Tubuhnya terluka dalam beberapa hari terakhir dan dia terlihat sangat lelah. Melihat alirannya yang begitu jernih, Ye Chong pun memutuskan untuk mandi. Jadi, dia pun siap melihat lebih jauh. Saat ini, Qi Hao dan Qi Toyota sedang berada di dalam tenda, mendiskusikan masalah perburuan harta karun. Mereka dengan mudah menyadari bahwa Ye Chong dan gadis kecil itu pergi satu demi satu. Pada saat ini, Qi Hao menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata kepada Qi Toyota, "Ayah, kamu bilang para pelacur ini berpura-pura menjadi saudara laki-laki dan perempuan. Sekilas aku bisa tahu bahwa mereka adalah pasangan yang berselingkuh." Qi Toyota Hehe tersenyum, "Jangan khawatir tentang mereka. Tidak peduli siapa mereka.
selama mereka tidak menunda urusan kita, biarkan mereka hidup di sisi lain. Nelia telah menemukan perairan yang tenang dan bersiap untuk mengambil mandi di sana. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia melepas pakaiannya, berjalan ke dalam air, dan mandi di balik batu besar. Nelia sudah beberapa hari tidak mandi dan badannya kotor, ia merasa sangat nyaman setelah berendam di air. Nelia sangat senang hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan sebuah lagu. Saat ini, Ye Chong kebetulan berjalan di dekatnya. Faktanya, jika Ye Chong tidak terluka, dia mungkin sudah lama menyadari kehadiran Nelia. Tetapi pada saat ini, Ye Chong terluka parah, tidak memiliki kultivasi, tidak berakal sehat, dan tidak berbeda dari orang normal. Dan posisi Nelia terhalang oleh sebuah batu. Ye Chong tidak bisa melihat Nelia sama sekali di malam hari. Dia tidak mendekat sampai dia mendengar Nelia bersenandung. Ye Chong belum pernah mendengar lagu dari Siberia Timur, tapi dia merasa lagu ini terasa sangat aneh. Di hutan saat larut malam, suara wanita mengeluarkan suara aneh. Apakah ada hantu? Alhasil, Ye Chong mendekat dengan rasa ingin tahu. Dan apa yang dilihat Ye Chong selanjutnya hampir membuatnya mimisan. Saya melihat cahaya bulan yang putih dan dingin menyinari danau. Danau itu seperti cermin. Hutan di sekitarnya juga sangat sepi, sesekali terdengar kicauan serangga. Di telaga yang begitu tenang, terdapat sesosok wanita. Wanita tersebut sedang berdiri di dalam air sedang mandi dengan rambut panjang tergerai di bahu mulusnya. Alirannya mencapai paha wanita itu, kulit Nelia tidak putih. Warnanya perunggu yang sehat, namun tidak ada bekas lemak di tubuhnya. Sosoknya sangat bagus, dan otot punggungnya yang sempurna terlihat. Saat ini, Ye Chong terlihat terpesona ketika dia secara tidak sengaja menyentuh dahan di sebelahnya. Cabang-cabangnya mengeluarkan suara, desir, suaranya sangat kecil. Tapi di malam yang gelap ini, terdengar sangat nyata. Nelia mendengarnya dengan jelas, lalu tiba-tiba menoleh ke belakang, dan dia menemukan ada seseorang di belakangnya. Ternyata itu adalah Ye Chong. Ye Chong, sebaliknya, menatap langsung ke dirinya sendiri. Ye Chong bahkan tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menyentuh cabang. Dia tidak menyangka Nelia akan tiba-tiba menoleh. Ketika Nelia melihat Ye Chong, dia tersipu pada awalnya, lalu berubah dari malu menjadi marah. Dia berbalik, menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Tentu saja, itu kamu, hooligan kecil, aku sudah lama melihat bahwa kamu bukan seorang orang baik." Setelah Nelia berbalik, dia bisa melihat sosok sempurnanya dengan lebih jelas. Ye Chong langsung tersipu malu. Dia menyentuh hidungnya. Saya hanya datang ke sini untuk mengintip. Oh tidak, saya baru saja lewat." Saat ini, Nelia menyadari bahwa dia belum mengenakan pakaian. Dia segera menutupi dirinya dan berjongkok ke dalam air. Lalu, dia mengambil batu di air dan melemparkannya ke arah Ye Chong. "HMPH, kamu hooligan kecil yang tak tahu malu. Aku tahu itu, kamu tidak memiliki niat baik sejak awal." Ye Chong melihat batu itu mengenai kepalanya dan dengan cepat menunduk ke samping. Batu itu menghantam batang pohon di belakang Ye Chong, menimbulkan bunyi gedebuk. Ye Chong terdiam. Jika ini mengenai kepalanya, mungkin akan membuat lubang besar di kepalanya. Setelah menghindari batu itu, Ye Chong menghela nafas lega dan berkata kepada Nelia, "Aku benar-benar tidak bermaksud mengintipmu saat mandi. Aku hanya tidak melakukan apa-apa dan ingin mandi di sini. Siapa tahu kamu sedang mandi. Sudah di sini, sekarang." Nelia tidak mempercayai cerita Ye Chong. Kamu pasti mengikutiku ke sini dan ingin berbohong padaku, dasar hooligan kecil." Ye Chong berkata, "Sebenarnya tidak demikian. Kenapa tidak? Apakah kamu percaya padaku? Kalau begitu kenapa kamu tidak mengalihkan pandanganmu?" Wajah Nelia memerah karena marah. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia masih menatap Nelia.
Wajah lamanya memerah dan dia dengan cepat berbalik dan pergi. Kemudian, dia hanya mendengar suara susu-susua di belakangnya. Nelia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Namun setelah Nelia berpakaian, tidak ada gerakan apapun. Ye Chong masih sangat aneh dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Nelia. Kemudian, Ye Chong mendengar suara langkah kaki cepat berlari ke arahnya di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat Nelia sedang berlari ke arahnya dengan tongkat kayu di tangannya. Melihat penampilan Nelia, dia benar-benar ingin membunuh Ye Chong. Saat Ye Chong melihatnya, Nelia sudah berada di belakang Ye Chong. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Ye Chong untuk melarikan diri. Tongkat kayu di tangan Nelia mengenai kepala Ye Chong tanpa memihak. Ye Chong berteriak, "Aduh!" Setelah dipukuli, Ye Chong menutupi kepalanya dan mundur 2 langkah. Untungnya, kekuatan Nelia sekarang kecil, dan Ye Chong memiliki dasar tubuh Dewa Naga. Jika tidak, jika tongkat ini jatuh, kepala Ye Chong mungkin akan meledak. "Oh, kamu benar-benar ingin membunuhku," kata Ye Chong. Nelia mendengus, "Ya, aku hanya ingin membunuhmu, aku sudah lama ingin membunuhmu, bagaimana?" Setelah mengatakan itu, Nelia mengangkat tongkat lagi dan memukul Ye Chong. Saat Nelia ingin menelepon lagi, Ye Chong meraih tongkat kayu itu. Ye Chong berkata, "Sudah kubilang, aku tidak bersungguh-sungguh, kenapa kamu tidak percaya padaku?" Aneh kalau kamu percaya padaku. Biarkan aku pergi dan lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati," kata Nelia. Nelia dimanjakan sejak kecil, hidup bersama binatang buas, dan memiliki temperamen yang sangat buruk. Bagaimana dia bisa menanggung hooligan kecil seperti Ye Chong? Namun keduanya kini sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali dan hampir menjadi manusia biasa. Keduanya hampir sama seperti berkelahi dengan anak-anak. Jelas, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun. Sebaliknya, Ye Chong lebih kuat dari Nelia. Saat kedua orang itu sedang bertengkar kecil di sini, mereka tiba-tiba mendengar suara perkelahian datang dari arah Kam di kejauhan. Suaranya sangat keras, dan terlihat jelas bahwa para master sedang bertarung. Ye Chong mengerutkan kening, mengetahui bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Nelia juga berhenti menyerang dan melihat ke kejauhan. Setelah itu, keduanya saling memandang dan bergegas menuju Kam secara bersamaan. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa seseorang telah masuk ke Kam keluarga Qi. Kedua belah pihak sudah bertarung. Orang yang masuk ke Kam keluarga Qi tidak lain adalah Cao Daking. Cao Daking sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun dari keluarga Qi yang bisa membunuhnya bahkan jika mereka mengepungnya. Sebaliknya, Cao Daking membunuh 2 tuan keluarga Qi. Saat ini, Qi Hao dan Qi Toyota masing-masing memegang pedang panjang di tangan mereka dan mengepung Cao Daking. 5 anggota keluarga Qi yang tersisa mengambil kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam dari samping. Meski begitu, Cao Daking sepertinya masih merasa tenang. Dia sama sekali tidak takut pada beberapa orang, dan ketika Ye Chong dan Nelia tiba, Cao Daking telah mengalahkan 5 tuan dari keluarga Qi, serta Qi Toyota. Saat ini, hanya Qi Hao yang tersisa, masih bersikeras melawan Cao Daking. Namun, bagaimana Qi Hao bisa menjadi lawan Cao Daking? Dadanya dipukul oleh telapak tangan Cao Daking, dan seteguk darah muncrat, dia terbang mundur lebih dari 20 meter, lalu menabrak pohon besar di belakang dengan ledakan, dan jatuh ke tanah. Kali ini, pohon besar itu ditutupi dengan daun-daun berguguran. Dan Qi Hao segera pingsan. Pertempuran di sini sangat sengit, dan Nelia sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Ye Chong tidak melihat ke arah Cao Daking, tapi melihat sosok gelap lain yang tersembunyi di hutan di belakang Cao Daking. Saat ini, Ye Chong tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melihat siapa sosok hitam itu. Namun,
Ye Chong bisa merasakan bahwa bayangan hitam ini adalah kekuatan yang tersembunyi di belakangnya sebelumnya. Ye Chong telah menebak berkali-kali sebelumnya bahwa orang itu mungkin adalah Qin Zhengxing. Pada saat ini adalah pertama kalinya Ye Chong bertemu langsung dengan pihak lain. Dan melihat sosok-sosok gelap ini, sangat mirip dengan Qin Zhengxing. Dan sosok berkulit hitam ini memiliki hawa dingin yang bahkan bisa dirasakan oleh orang biasa, yang sangat menakutkan. Sekarang, Ye Chong benar-benar ingin segera keluar dan melihat apakah pihak lain adalah Qin Zhengxing. Namun, dia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin untuk terburu-buru. Jika dia terburu-buru, dia akan mendekati kematian. Oleh karena itu, Ye Chong menanggungnya. Dan ketika Ye Chong mengamati bahwa bayangan hitam itu agak mirip dengan Qin Zhengxing, jejak dirinya dan Nelia juga ditemukan oleh Cao Daking. Cao Daking telah melukai semua orang di keluarga Qi, dan kehidupan dan kematian Qi Hao tidak diketahui. Saat ini, dia melihat Nelia dan Ye Chong bersembunyi di hutan. Meskipun Nelia telah mandi, dia adalah penduduk setempat. Namun Ye Chong sekarang kotor dan lebih mirip penduduk setempat daripada Nelia. Oleh karena itu, Cao Daking tidak menyadarinya dan menganggap Ye Chong dan Nelia sebagai penduduk setempat. Selain itu, dia memperhatikan bahwa kedua orang ini tampaknya memiliki sedikit kultivasi. Tanpa sadar, dia menganggap Ye Chong dan Nelia hanya sebagai dua pecundang. Jadi, Cao Daking mengabaikan mereka berdua dan berjalan menuju Qi Toyota. Sepertinya dia akan membunuh seluruh keluarga Qi. Saat ini, Qi Toyota tampak gugup, dan pedang panjang di tangannya bergetar. Saat ini, keributan lain tiba-tiba terdengar di kejauhan. Sepertinya ada yang berkelahi di tempat lain. Ketika Cao Daking mendengar suara itu, dia langsung menjadi bersemangat. "Hei, masih ada kegembiraan, ayo pergi dan lihat." Saat dia mengatakan itu, Cao Daking bergerak dan berlari menuju sumber suara, mengabaikan Qi Toyota dan yang lainnya. Mungkin di matanya, orang seperti Qi Toyota tidak ada bedanya dengan sampah, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Bersambung.